Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat sebentar. Pinjam kitabnya. Ini kalau terlambat sedih apa seneng ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bilumihi fid daurin amin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. 40 As-sanatul asyiratu minal hijrati, ialah tahun yang ke-10, ialah tahun yang ke-10 minal hijrati, dari hijrah, bu'usul yamani, ialah terutusnya ke Yaman, terutusnya ke Yaman. Jadi ada pengabdian masyarakat di masa para sahabat bersama Nabi. Sahabat itu ada momentum pengabdian. Pengabdian masyarakat humas. Fisanatil asyirati, di tahun yang ke-10 arsalah, mengutus ar-rasuluh, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalibin, mengutus Ali bin Abi Thalib ila qabilatin, ke kabilah min ahlil Yaman, dari penduduk Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu sepupu Nabi. Usianya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi terpaut 30 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus umur 40, Ali bin Abi Thalib berumur 10 tahunan. 13 tahunan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib
itu kurang lebih umurnya 23. Sepupuan Nabi Muhammad putra Abdullah punya kakak Abi Thalib, yang kemudian sepupuan ini Nabi Muhammad menjadikan Ali bin Abi Thalib menjadi menantu ya. Ali bin Abi Thalib di usia 10 Hijriah itu Nabi Muhammad umur 50-an, sedangkan Ali bin Abi Thalib umur kurang lebih 20. Itu diutus ke Yaman. Pengabdian masyarakat ya Yaman. Waqala, dan Nabi berpesan, lahu pada Ali, sir, berangkatlah hatta tanzilah, sampai engkau transit atau menempati bisa hatihim, di daerah mereka. Fada'uhum, kemudian ajaklah mereka ila qauli la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Jadi visi misi dakwah guru tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tauhid, membaca syahadat. Kita kalau bisa ketika menempati suatu daerah, pengaruh yang paling diharapkan oleh masyarakat adalah bisa mengislamkan orang-orang yang tidak beragama Islam. Bagaimana caranya? Ini bisa dipelajari kalau di Indonesia dengan cara dakwahnya para wali songo itu sibuk mengislamkan orang yang tidak Islam. Akhir-akhir ini banyak orang sibuk mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadi ini dihindari, mengkafir-kafirkan orang. Kalau dia masih sholatnya menghadap kiblat, masih bertaubat kepada Allah, bayar zakat, sedekah, yakinlah bahwa itu masih Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inta a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa intabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fit. Kalau masih sholat menghadap kiblat sama 4 rakaat duhurnya, subuhnya 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, kalau sholatnya masih seperti itu, maka yakinlah bahwa mereka muslim.
Masalah perbedaan-perbedaan furu'iyah itu sudah biasa. Fa in qalu, maka bila mereka menjawab na'am iya, famurhum, maka perintahlah mereka bisolati, solat. Jadi kalau ingin orang tua kita lancar rezekinya, halo, kalau ingin orang tua kita lancar rezekinya, jangan pernah meninggalkan sholat. Ada ulama yang menafsirkan begini, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Ada yang hafal? Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu nar. Barang siapa yang mengamalkan ayat itu, insya Allah rizkinya lancar, rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu. Amalkan ayat itu. Jadi saling mengingatkan untuk jangan sampai satu keluarga itu ada yang tidak sholat. Maka kalau ada yang tidak sholat, rizkinya tidak berkah, merasa tidak tercukupi. Saya ulangi lagi ayatnya, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Allah itu tidak meminta rizki kepada kita, yang diperintahkan oleh Allah hanyalah sholat dan sabar melaksanakan. Rizki itu Allah yang akan memberi. Ya, la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Wala tabghi, dan janganlah mencari-cari minhum, dari mereka, ghairu dzalika, selain itu. Wala tuqatilhum, dan janganlah memerangi mereka, hatta yuqatiluka, sebelum mereka memerangimu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan agama perang. Islam itu hanyalah memerangi kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Jadi salah kalau mengatakan Islam itu agama teroris, karena Nabi Muhammad sendiri melarang memerangi kelompok sebelum kelompok itu memerangi Islam. Falamma wasalah, maka tatkala sampai Aliun, siapa Sayyidina Ali, ilaihim,
ke mereka da'ahum, Ali mengajak mereka ilal Islam, ke Islam. Famtana'u, kemudian mereka enggan, tidak mau. Waramau, dan mereka melempari al-musliminah, orang-orang muslim, bin nablih, dengan anak panah. Fahamalah, kemudian membawa alaihim, atas mereka, al-muslimunah, siapa orang-orang Islam, hatta hazamuhum, sehingga orang-orang Islam mengalahkan mereka, sehingga orang-orang Islam mengalahkan mereka. Jadi ketika Sayyidina Ali sebagai guru tugas, guru bantu, sebagai guru tenaga pendidik ke daerah Yaman, ketika sampai di sana, yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Ali adalah mengajak orang-orang itu untuk masuk Islam. Akan tetapi ajakan ini tidak mulus langsung diterima oleh masyarakat setempat. Mereka penduduk Yaman itu tidak mau. Bahkan mereka melempari anak panah kepada orang-orang Islam. Jadi para sahabat itu kalau berjuang penuh dengan bukan hanya dikomentari dengan lisan, akan tetapi juga mendapatkan lemparan, baik itu lemparan cacian atau bahkan lemparan anak panah. Tindakan seperti ini direspon oleh orang-orang Islam, dilawan, sehingga orang-orang Islam menang. 4. Famana'ah, kemudian Ali mencegah, kita lahum, untuk memerangi mereka. Summa lahiqahum, kemudian mengajak mereka yang kedua kali, atau summa lahiqahum, kemudian mengajak mereka lagi. Summa lahiqahum, kemudian mengajak mereka lagi. Wada'ahum, dan mengajak mereka ilal islami, ke Islam. Fa'ajabu, kemudian mereka merespon. Waqalu, dan mereka berkata, nahnu, adapun kita, alaman, ialah tergantung orang,
wara'ana, di belakang mereka, min qaumina, dari kaum kita, wa hadhihi, adapun ini, shadaqatuna, ialah sedekah atau zakat-zakat kita. Fakhudh, maka ambillah, minha, darinya, haqqallahi, hak Allah. Fafa'ala, kemudian Ali melakukannya. Summa raja'ah, kemudian kembali, ila Rasulillah, ila Rasulih, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu, kemudian Ali menemukan Nabi, bi Makkah, di Mekah, fi hajjatil wada, di momen haji wada. Setelah Sayyidina Ali mengalami tindakan keras dari kaum non muslim, oleh pasukan Ali, masyarakat Yaman ini dilawan. Setelah perlawanan ini mendapatkan hasil yang maksimal, menang, masyarakat Islam menang, kemudian Sayyidina Ali memberhentikan pasukannya agar tidak menyerang lagi kaum non-muslim. Sudah berhenti, maafkan mereka. Setelah non-muslim ini dimaafkan, Sayyidina Ali mengajak lagi. Tidak pernah putus asa Sayyidina Ali untuk mengajak orang non-Islam masuk Kedua kalinya Sayyidina Ali mengajak lagi, bagaimana? Kalian mau masuk Islam atau tidak? Kalian sudah kalah. Kemudian mereka menjawab, tunggu dulu Sayyidina Ali. Saya masih mau menanyakan kepada teman-teman saya yang di belakang. Apa katanya teman-teman saya yang di belakang? Sayyidina Ali menjawab, oke, saya tunggu. Setelah itu kaum non muslim ini menyerahkan hartanya. Ini harta kami Sayyidina Ali, ambillah sebagai jizyah, sebagai pembayaran karena kami sudah kalah. Oleh Sayyidina Ali harta mereka diambil. Kemudian Sayyidina Ali beserta rombongannya kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali melaporkan kejadian itu di mana? Di Mekah, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada. Itulah kegigihan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika diperintah untuk mengajak orang ke Islam, Sayyidina Ali terus mengajak, menyerang, dilawan. Setelah menang, mengajak lagi, terus begitu. Tidak pernah putus asa. 5. Summa ba'atsah, kemudian mengutus ar-rasuluh, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal, ila a'lal Yamani, ke penduduk dataran tinggi Yaman, ke penduduk dataran tinggi Yaman. Wa Aba Musa al-Asy'ariyah, dan mengutus Abi Musa al-Asy'ari, ila asfalihi,
ke penduduk dataran rendah Yaman, ke penduduk dataran rendah Yaman. Wa ausahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka berdua. Wa ausahuma, dan Nabi berwasiat kepada mereka berdua alaihi salatu wasalam biqaulihi, dengan sabdanya, yassira, permudahlah, wala tu'assira, dan jangan kalian mempersulit, wala tu'assira, dan janganlah kalian mempersulit. Setelah utusan Nabi Muhammad, Sayyidina Ali datang, Nabi Muhammad ngutus sahabat lagi yang lain, namanya Mu'adz bin Jabal dan Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari. Jadi ngutus terus Nabi Muhammad, tidak pernah bosan untuk tidak bisa sendiri mengutus orang lah. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berdakwah kadang dakwah sendiri, kadang diwakilkan kepada orang lain. Nomor 6, waqala, dan Nabi bersabda li Mu'adzin, kepada Mu'adz, innaka, sungguh Anda, satati, akan menjumpai qauman, kaum, ahla kitabin, ahli kitab, fa idza ji'tahum, maka bila kamu mendapati mereka, fad'uhum, maka ajaklah mereka, ila ayyashhadu, sampai mereka bersaksi, an, bahwasanya, atau sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan iku maujud illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, Rasulullahi, ialah utusan Allah. Fa in ata'u, maka bila mereka taat, lakah padamu, bidzalikah, akan hal itu, fa akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, faradah, mewajibkan, alaihi, atas mereka, khamsah sholawatin, 5 salat, kulla yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam. Fa inhum, maka jika adapun mereka, fa inhum, maka jika adapun mereka, atau taat, lakah padamu Mu'adz, bidzalika, akan solat itu, fa akhbirhum, maka kabarilah mereka, annallaha, sesungguhnya Allah,
Qad faradah ialah mewajibkan, dia mewajibkan alaihim atas mereka sedekatan bersedekah, tu'khadu yang uangnya diambil, min aghniyaihim dari orang-orang kaya mereka, faturaddu kemudian diberikan ala fuqaraihim atas orang-orang fakir dari mereka. Fa inhum maka jika adapun mereka atau utaat lakah padamu bidzalika akan hal itu, fa iyyaka maka hindarilah wa karaima amwalihim mengambil harta mereka selebihnya, mengambil harta mereka selebihnya. Wattaqi dan takutlah kamu da'watal mazlumi doanya orang yang dizalimi. Fa innahu maka sesungguhnya laisah tidak ada bainaha antara doanya, ialah antara doanya, wa bainallahi dan antara Allah hijabun adapun hijab. Terakhir wasiat Nabi kepada sahabat Mu'ad ketika Mu'ad diutus. Mu'ad, kamu nanti akan mendapati kaum ahli kitab. Ini sabda Nabi. Ketika kamu sampai kepada mereka, ajaklah mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Kemudian ketika mereka sudah baca syahadat, sampaikan bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Kalian salatnya berapa waktu? Di pondok 5, di rumah 5. Subuh salat, isya salat lengkap 5 waktu. Karena 5 waktu itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Setelah sholat berkewajiban membayar Mu'ad setelah mereka sholat, sampaikan kepada mereka orang-orang yang kaya wajib mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang-orang Setelah itu terserah mereka hartanya untuk apa, yang penting baik-baik. Satu, Mu'ad, pesan saya, sabda Nabi, takutlah kamu doanya orang yang dizalimi. Jadi jangan pernah menzalimi seseorang. Kenapa? Karena doanya tembus sampai 7 langit. Tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah. Jadi hati-hatilah kita dengan doanya orang yang kita zalimi. Maka jangan pernah kita menzalimi orang lah. Fahimtum? Jangan pernah membuli teman karena doanya itu khawatir mendoakan buruk kepada kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbana a'tarafna bi annana aghtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aghtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan tawsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aghtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fadlan wajudan manna labiktisa biminna Mustafa Rasuli nahdo bikulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wa tanahi. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.